hari ini kita bakal bahas beberapa reptil nih. Sebelumnya salam kenal ya, saya Ratno dari channel Ratno Official dari Sirakerto. Ngapak juga Mas? Oh, ngapak juga sama ya. Nah, di sini kita bakal jelasin beberapa contoh yang bakal kalian temui. Yang pertama ini apa nih Mas? Pertama ini jenis ular kobra ya, atau lebih dikenal dengan nama ular sendok Jawa ya Mas ya. Kalau sini sebutnya sendok. Naya Sputatrix ya, saja Sputatrix. Jenis ular berbisa tinggi dari golongan Elaphidae. Jadi jenis ular tersebut ya, jenis ular kobra ini memang jenis ular yang sangat sering sekali dapat dijumpai di sekitar kita ya, termasuk di daerah sini di Tegal. Karena di Tegal sini juga masih sama ya kayak di Purwokerto. Ini areanya sama ya. Jadi jenis ular ini juga termasuk jenis ular yang masih sangat berpotensi ya untuk dapat kita jumpai gak hanya di kebun-kebun atau di hutan ya, tetapi juga di persawahan, bahkan di area pemukiman, di lokasi aktivitas manusia juga teman-teman, karena makanan ular tersebut adalah tikus. Jadi di area pemukiman juga banyak tersedia makanan untuk dia ya, termasuk tikus-tikus got, tikus-tikus rumah juga Mas. Sampai sini ada yang tanyakan nggak nih mengenai kobra nih? Kalau bapak, ibu-ibu, mas-mas, barangkali teman-teman sebenarnya Pak ya, ketika agresivitas si ular kobra itu seperti apa, sama bagaimana dia bisa menggigit orang, apakah ketika terganggu ataupun tiba-tiba seperti apa, penanganannya seperti apa? Siap. Jadi untuk jenis ular kobra ini adalah jenis ular yang sensitif dengan sensor gerak ya. Jadi ketika kita menjumpai jenis ular tersebut ya, jenis ular ini sebaiknya kita mengurangi pergerakan ya, karena ketika kita semakin banyak bergerak, ular tersebut akan merasa semakin terprovokasi, jadi akan menyerang kita. Dan jenis ular ini termasuk jenis spitting ya, jadi dia termasuk jenis ular kobra peludah Mas. Jenis ular kobra peludah, dan dia dapat meludahkan bisanya dengan sangat akurat dengan jarak sekitar 3 meter Mas ya. 3 meter ya Mas? 3 meter, jadi kita harus hati-hati banget dan harus jaga jarak dengan ular ini, ular sendok Jawa ya. Atau kalau di Purwokerto ini biasa disebut ular dumung. Sama ya, ular dumung kalau di Purwokerto. Sama ya. Biasa dapat sering dijumpai di area-area persawahan, karena area persawahan adalah tempat tinggal yang sangat cocok untuk jenis ular ini, karena dia adalah jenis ular pemangsa tikus. Jadi saran dari saya, dari kami ya, ketika kita menjumpai jenis ular kobra tersebut, sebaiknya jangan sampai kita mengusik atau mengganggunya ya, karena dia adalah jenis ular berbisa tinggi dan dapat meludahkan bisanya dengan jarak yang lumayan ya, sampai 3 meter, sangat berbahaya banget. Tapi walaupun dia adalah jenis ular berbisa tinggi ya, tetapi ular kobra ini juga memiliki peran yang cukup penting dalam keseimbangan ekosistem. Salah satunya ular ini termasuk membantu mengontrol populasi tikus, jadi termasuk teman petani juga ini. Karena dia akan memangsa tikus-tikus yang ada di area persawahan khususnya. Jadi jangan dibunuh bapak-bapak, jangan dibunuh, karena dia memang bantu kontrol. Jadi kita lebih hati-hati aja kalau ketemu sama ular ini. Iya benar banget. Kalau ketemu di rumah gimana? Nah, kalau ketemu di rumah kita bisa mereskiunya. Saya jelaskan. Setelah ini saya jelaskan cara rescue-nya. Jadi untuk penanganan ular masuk rumah ya, untuk penanganan rescue, teman-teman semua bisa belajar ya dari channel-channel kami, termasuk channelnya dari channel apa ya Mas ya? Ya nanti saya jelaskan aja langsung biar bisa tanya jawab sama bapak-bapak aja. Jadi kalau ada pertanyaan langsung tanya aja, nggak apa-apa nanti ya. Monggo. Ini kan masih termasuk di daerah Gunung Slamet Mas ya. Jadi di dataran tinggi ini memang banyak banget berbagai spesies ular ya, termasuk jenis-jenis ular yang eksotis. Nah, termasuk jenis ular ini
Ya, ini adalah jenis ular yang mirip kobra atau biasa disebut kobra KW ya. Kobra Bukan kobra ini. bukan kobra tapi berpenampilan mirip dengan kobra ya. Kobra KW atau false kobra ya. Dengan nama ilmiah Pseudocynodon inornatus. Pseudocynodon inornatus ini adalah jenis ular yang berpenampilan sangat mirip dengan ular kobra karena dia ketika merasa terprovokasi, merasa terancam, jenis ular ini akan segera mengembangkan tubuhnya ya, menyerupai ular kobra, akan berdiri ya. Jadi Tapi nggak berbisa ya? Tapi ular ini termasuk jenis ular yang tidak membahayakan ya, termasuk jenis ular yang cukup ramah, walaupun dia memiliki bisa mas, karena dia memiliki taring belakang. Oh tetap. Tapi efek bisanya tidak membahayakan untuk manusia gitu. Dan jenis ular ini termasuk jenis ular yang cukup langka ya, jenis ular eksotis yang hanya dapat dijumpai di dataran tinggi, di daerah dingin, pegunungan khususnya, termasuk di sini mas. Siap. Ya. Jadi ini tadi perbandingannya ya. Ini ular meling atau bungarus Melidus ya. Dia juga termasuk jenis ular berbisa tinggi dari golongan Elapidae juga, Sama kayak kobra di Iya. marga. Jadi ini adalah jenis ular yang cukup membahayakan sekali ya. Ular ini dapat sering kita jumpai di area-area persawahan, perkebunan juga, bahkan jenis ular ini juga masih dapat sering kita jumpai di area pemukiman juga ini, karena jenis ular ini biasanya menghuni tempat-tempat yang tidak jauh dari air. Selain dia kanibal ya, dia akan memangsa sesama ular lain yang berukuran lebih kecil, tetapi dia juga akan memangsa belut, kodok juga, dia akan memakan. Ya, tapi saya pernah dengar nih ada weling, ada welang nih. Iya. Itu ada ininya nggak? Coba. Nah ini ada satu lagi. Nah, iya. Sorry. Nah, welang. Jadi ada dua ya bapak-bapak. Ada weling, ada welangi. Mas Ratno bantu saya jelasin nih ke bapak-bapak nih. Bedanya apa? Mereka berdua ini ya, antara welang dan weling memang memiliki penampilan yang agak mirip ya, hampir sama. Jadi perbedaannya banyak ya, tapi yang lebih mudah kita mengerti itu kita lihat dari bentuk ekornya. Untuk ekornya gimana Mas? Untuk welang dia memiliki ekor tumpul, sedangkan weling dia memiliki ekor yang lancip. Dari warna hampir sama tapi ya? Dari warna sama dan mereka memiliki motif putih di kepalanya ya. Untuk jenis ular, tetapi mereka sama-sama jenis ular berbisa tinggi yang sama sekali nggak boleh kita sentuh ya, apalagi kita pegang, itu sangat berbahaya banget. Selanjutnya ini bapak-bapak ular yang kita tampilkan di sini ini adalah ular-ular yang sudah kita seleksi dan berkemungkinan untuk ditemui di daerah-daerah sini gitu. Jadi semua jenis-jenis ular yang dapat kita jumpai di sekitar kita mas ya, daerah kita sini ya. Sebenarnya banyak banget, ada beberapa macam ular berbisa yang tersebar di Indonesia. Bahkan ada yang di Kalimantan kayak Maglir dan lain-lain. Cuma kita nggak eksplor di sini karena menurut kami ini lebih memungkinkan untuk ditemui. Jadi lebih pas untuk dipelajari. Ya. Selanjutnya apa nih? Ular hijau ekor merah nih. Nah, kalau ular hijau yang satu ini dia adalah jenis ular berbisa tinggi dari golongan Viperidae ya. Selain mereka adalah penghuni pepohonan ya atau arboreal, karena mereka menghabiskan banyak waktu di pepohonan, terutama di vegetasi rendah, jadi dia nggak terlalu tinggi mas. Biasa di rerumputan, dan juga dia nggak hanya tinggal di pepohonan, sesekali dia juga akan turun ke bawah ya untuk kepentingan mencari makanan yang ada di bawah. Karena makanan untuk ular viper hijau ini adalah burung-burung kecil, kadal-kadalan, dan juga dia juga akan memangsa katak-katak yang ada di bawah mas. Oh, jadi dia harus naik turun juga ya? Iya, dan juga untuk kepentingan berpindah dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Trimeresurus albolabris ya, dengan ciri-ciri dia memiliki ekor yang berwarna merah. Jadi ular hijau, ekornya merah. Dia adalah jenis ular berbisa tinggi. Mungkin ada yang pernah ditemui di sini Pak, ular hijau ekor merah? Pernah?
Ada ya, memang habitatnya ya seperti ini ya. Cuman ada beberapa ular hijau juga yang tidak seberbisa ini, gitu loh. Tidak berbahaya ya. Iya, ada beberapa jenis ular hijau, ada yang tidak berbisa, ada yang berbisa lemah, dan ada juga yang berbisa tinggi. Itu ular hijau ekor merah ini, Mas. Nah, ini di sini sudah kita tampilkan gambarnya, mungkin bisa disimak. Ini bisa minta bantuan nih, dijelaskan dulu nih dari sebelah sini dulu ya, dari sebelah sini dulu nih. Nah, yang tadi kan yang ekor merah ini ya, adalah jenis ular berbisa tinggi ya, dari golongan ular Viperidae ya. Sedangkan yang ini yang mana? Yang tengah? Oh, yang ini. Nah, sekarang kita bahas jenis ular hijau yang tidak berbisa ya, yang non venom, adalah jenis ular hijau yang berukuran lebih gede ya dibandingkan dengan ular-ular hijau lainnya, yaitu ular hijau ini biasa disebut ular bajing, Mas. Ular bajing Ya, atau Gonyosoma oxycephala, Gonyosoma oxycephalum. Jenis ular hijau ini adalah jenis ular yang tidak berbisa dan tidak membahayakan untuk manusia, walaupun jenis ular ini memang memiliki karakter yang cukup agresif dan galak. Gini terus berarti ya? Iya, jadi ketika mereka merasa terancam, mereka merasa terprovokasi, dia akan segera menyerang dengan gerakannya yang sangat cepat, Mas. Dan ular hijau yang tidak berbisa ini, dia memiliki ciri-ciri yang gampang diingat aja ya. Dia memiliki ciri-ciri ekor yang berwarna silver. Oh, ini tadi yang berbisa ekornya merah. Merah. Yang ini ekornya silver, gitu ya, Pak. Dan ular hijau Gonyosoma oxycephala ini juga memiliki beberapa varian warna juga ya. Jadi nggak hanya hijau, Mas. Oh, macam-macam. Jadi ada yang coklat, ada yang coklat muda ya, kekuningan ya, ada yang silver juga gitu. Bagus ya warna ini. Ya, tapi semuanya mereka memiliki ekor yang berwarna coklat atau abu-abu ya. Nah, abu-abu. Oh, yang tengah ini apa nih, Mas Noto? Nah, yang tengah ini ular yang lebih sering ya dapat kita jumpai, bahkan di area perkotaan juga. Di mana-mana ada berarti ini? Jalan, di pepohonan. Karena ular hijau yang satu ini termasuk jenis ular yang masih cukup melimpah ya populasinya di daerah. Masih banyak. Banyak banget. Nah, ular hijau lancip ini kenapa disebut dengan ular hijau lancip? Karena mereka memiliki penampilan dengan kepala yang berbentuk lancip ya. Biasa disebut ular pucuk ya, Mas ya. Ular pucuk atau Ahaetulla prasina. Dan di Tegal atau di Purwokerto di daerah kita sini memang ada beberapa spesies dari genus Ahaetulla ya. Ada beberapa. Salah satunya yaitu Ahaetulla prasina. Dia memiliki saudara ya, yaitu Ahaetulla nectaricen. Dengan ciri-ciri yang hampir sama lah ya. Nectaricen. Nah, ciri-ciri utama untuk jenis Ahaetulla ini atau ular pucuk ini memiliki ekor yang panjang dan lancip, Mas. Panjang dan lancip karena ukurannya cukup panjang untuk ular seukuran jari kita ini. Oh, jadi kecil ya badannya tapi panjang. Jadi panjang maksimal itu dapat mencapai 1 meter lebih. Untuk ukuran dewasa Ahaetulla prasina itu. Jadi dia memiliki ekor yang lancip dan berwarna hijau sampai dengan ke ujung ekornya. Jadi berbeda dengan teman-temannya ya. Dan ular hijau ini termasuk jenis ular yang tidak membahayakan untuk manusia, walaupun dia memiliki bisa ya, tetapi bisa lemah, rendah, bisa rendah atau low venom. Jadi efek gigitannya tidak membahayakan untuk kita, untuk manusia. Barangkali ada pertanyaan nih, Bapak, Ibu, mengenai ular hijau. Mau tanya sama Masnya. Kalau jenis ular ini dapat dijumpai nggak hanya di dataran rendah ya, tetapi di dataran tinggi pun juga masih berpotensi untuk habitat ular ini. Walaupun nggak terlalu banyak mungkin, Mas ya. Kalau di dataran rendah memang banyak banget di hutan-hutan ya. Jadi ular ini biasa dikenal dengan nama ular ranjau darat ya, atau kalau Selachma rhodostoma ya.
adalah jenis ular berbisa tinggi juga dari Viperidae juga. Jadi jenis ular viper tanah ini atau biasa dikenal ranjau darat karena dia hidup di darat di tanah ya. Dan untuk warnanya yang menyerupai dengan dedaunan kering itu membuat si Rhodostoma ini dapat berkamuflase dengan sangat sempurna dan bahkan hampir nggak kelihatan ya, hampir tersamar ya. Karena ular ini memiliki penampilan, memiliki warna yang menyerupai dengan dedaunan kering, sedangkan habitat ular ini dia adalah jenis ular penghuni tempat-tempat kering ya, seperti di daun-daun kering gitu, di hutan jati, hutan pinus juga biasanya. Kalau Selachma Rhodostoma ini adalah jenis ular pemakan tikus, kadal-kadalan, dan juga mamalia-mamalia kecil yang dapat dia temukan di tanah di bawah. Jadi rata-rata untuk ular-ular ini makanannya hampir sama ya? Iya. Rata-rata dan sama. katak juga akan dia makan. Jenis ular picung ya, tetapi untuk picung yang dia memiliki warna putih di bibirnya, ini warna putih kan? Iya. Oh iya benar. Dia memiliki warna putih di bibirnya. Dia adalah jenis ular picung gunung ya, atau Rhabdopis cisargos ya. Karena di sini ada kalau nggak salah 2 spesies dari Rhabdopis, termasuk Rhabdopis cisargos ini dan satu temennya yaitu Rhabdopis subminiatus. Ada fotonya mas, Rhabdopis subminiatus. Ini ada ya? Jenis Rhabdopis ini yang masih sering dapat dijumpai adalah Rhabdopis subminiatus itu. Yang sering. Kalau cisargos ini dia adalah penghuni dataran tinggi, daerah dingin, pegunungan seperti di sini ini mas. Jadi sangat jarang banget dapat dijumpai jenis ular ini di dataran rendah atau di daerah-daerah panas. Jadi cocok dong, sini kan dataran tinggi nih. Benar banget. Jadi mungkin ada beberapa kasus ular seperti ini ditemui di sini. Kalau dulunya itu memang Rhabdopis itu masuk kategori ular kolubrid yang memiliki bisa rendah ya kan? Bisa rendah. Dan sekarang berubah menjadi Natricidae dan dia termasuk golongan jenis ular yang berbahaya. Walaupun memang belum jelas ya, masih dalam tahap pembelajaran. Iya benar untuk jenis, tapi kita tetap harus berhati-hati dengan jenis ular ini. Ular yang sangat cantik ya, termasuk jenis ular yang hanya dapat dijumpai di daerah dingin, di dataran tinggi pegunungan seperti di sini mas. Ini jenis ular cantik berkepala merah dan dia memiliki ekor merah. Tetapi kita juga nggak boleh melihat, nggak boleh terlena dengan kecantikan ular ini ya. Karena walaupun dia memiliki penampilan cantik dan senyum yang sangat manis ya teman-teman ya. Nggak usah senyum mas, ularnya loh. Anda Tapi jenis ular ini adalah jenis ular yang sangat membahayakan sekali ya, karena dia adalah jenis ular berbisa tinggi, dari Elapidae. Masih Elapidae. Jadi sangat berbahaya banget ya. Dan di sini juga ada 2 spesies ular cabai, ada cabai besar dan ada cabai kecil. Calliope bibir gatal mas, atau ular cabai gede ya. Jadi ular cabai di sini ada 2 jenis ular cabai, yaitu ular cabai gede dan ular cabai kecil ya. Semuanya memiliki penampilan yang sama-sama cantik mas. Sama-sama kayak cabai. Kayak cabai, cantik, manis tapi pedes. Dan mereka semua adalah jenis ular berbisa tinggi dari golongan Elapidae. Ular cabai besar ini adalah Calliope bifurcata atau Calliope bifurcatus ya, jenis ular berbisa tinggi dan termasuk jenis ular kanibal karena dia akan memangsa ular lain yang berukuran lebih kecil mas. Masih doyan ular lain. Dan karena dia adalah jenis ular cabai besar, jadi dia memiliki ukuran yang cukup panjang, dapat mencapai 1 meter lebih ya untuk ukuran dewasanya. Ada cabai kecilnya mas, pokoknya. Di bawahnya ini adalah jenis ular cabai kecil yang beda ya? Beda, tapi sama-sama cantik ya. Dia memiliki warna yang cukup cantik, warna strik merah di punggungnya. Tapi dia sama-sama jenis ular berbisa tinggi ya, ular cabai kecil atau Calliope intestinalis.
Jadi sama-sama berbisa tinggi dari golongan Elapidae, dan mereka pun juga memiliki teman-teman yang hampir berpenampilan sama tetapi tidak berbisa. Ya. Seperti berbagai jenis Calamaria ini ya, kita sebut Calamaria sp aja ya, karena di sini ada banyak sekali jenis ular Calamaria ya, dari golongan ular Colubridae. Pinggir ini dia adalah jenis ular viper pohon ya, atau Trimeresurus puniceus. Dia penghuni pepohonan dan aktif pada malam hari, makanan burung-burung kecil dan kadal-kadalan. Dia juga akan memangsa katak yang ada di bawah. Dia adalah jenis ular yang sangat ramah, bahkan dia memiliki kemampuan untuk menggigit kita ya. Dia adalah jenis ular siput. Kenapa disebut dengan ular siput? Karena makanan utamanya adalah siput atau moluska-moluska yang tersedia di hutan. Oh, berarti bukan kodok-kodok itu nggak mau ya? Bukan. Jadi dia nggak memakan kodok, tapi hanya memakan siput dan moluska. Oke. Seperti yang di bawahnya ini, dia juga termasuk jenis ular siput, Mas. Tetapi beda spesies ya. Dia adalah Aplopeltura boa yang memiliki penampilan agak serem ya, menyerupai jenis ular viper. Puniceus ini kan warnanya. Dia juga jenis ular pemakan siput ya, Aplopeltura boa, masih dapat sering dijumpai di daerah dingin, pegunungan. Ini sama juga ya? Itu beda, Mas. Oh iya, itu beda. Ini namanya aja yang serem, viper. Dia adalah jenis mock viper ya, mock viper atau Donastes pulverulentus. Dia berbisa nggak? Dia jenis ular viper yang tidak berbisa. Jadi macamnya ini warnanya hampir sama ya. Cuman ada beberapa yang memang berbisa tinggi, ada yang aman. Bener banget. Kenapa dia disebut mock viper? Karena penampilannya memang menyerupai ular viper. Ya, menyerupai ular viper ini kan hampir sama kan dengan Puniceus ini, dengan pulverulentusnya. Selanjutnya apa nih? Oh, imobilisasi. Jadi, kalau ini sampai lebih pintar. waduh, enggak sekali. sama aja. Jadi tadi ada beberapa gambaran tentang ular-ular berbisa ya, yang bisa kalian temui. Nah, biasanya kita ada beberapa berita kayak kegigit ular gitu ya, kegigit ular. Terus ada beberapa, kayaknya sering nih di Tegal beberapa kali, tapi kebanyakan tuh kalau di daerah dataran rendah biasanya kenanya beling, kalau di dataran tinggi kenanya kayak bunyi algo gitu. Jadi di sini saya akan jelaskan beberapa step yang harus kalian lakukan ketika amit-amit nih tergigit ular. Iya nggak Mas? Ya. Tergigit ular. Jadi kalau yang standar dari WHO, mereka menyarankan untuk mengimobilisasi. Jadi imobilisasi adalah gunanya untuk mengurangi pergerakan di area gigitan, ya gitu. Jadi ada pasang apa namanya, ini kayak rigid gitu ya, kayak papan gitu. Jadi digunakan untuk mengurangi gerakan di area gigit. Jadi sebenarnya ada beberapa step yang sangat harus dilakukan ya. Cuman karena kita sebenarnya kan kita bukan orang medis, Mas. Ya, bukan orang medis. Jadi alangkah baiknya kita hanya menyarankan untuk ketika kalian tergigit, ini hal yang kalian perlu lakukan adalah yang satu, kalian harus cermati ularnya. Kalau punya HP, difoto ularnya. Karena setiap ular memiliki penanganan yang berbeda kalau tergigit. Ya kan? Karena kita nggak tahu nih ini ular berbisa apa enggak, kita foto lebih baik. Ya, ternyata itu piton. Oh, ternyata ini viper. Oh, ini ternyata viper atau ular-ular lainnya, pemakan lainnya. Jadi kan kita bisa tahu nih ketika kita ada di tempat medis atau di dokter. Ketika setelah difoto, terus alangkah baiknya kalian langsung bersihkan lukanya, terus langsung ke medis untuk memeriksa gigitan tersebut. Biasanya ya, ketika gigitan itu ada 2 titik besar dan ada robeknya, itu biasanya karena luka taring belakang ya, taring belakang itu biasanya kayak kobra dan lain-lain, itu bisa disimpulkan itu hampir semuanya berbisa ya, gitu. Kalau gigitan retik rata-rata atau piton ya yang tidak berbisa, itu bakal lukanya bentuk seperti huruf U di atas dan di bawah, karena di rahang dia kan, rahang atas sama rahang bawah.
Biasanya lukanya nggak terlalu berdarah banyak sih. Kalau kecil mas ularnya mas. Kalau kecil, kalau besar ya jahitannya lumayan juga Pak. Kalau ularnya gede juga tetap dapat menelan. Betul, betul. Tapi kan di situ bisa. Kalau besar kita bisa lihat sih Bu. Oh ini ular besar pasti. Gede tangan aja mas, dia memiliki gigi afifa yang cukup menyeramkan, dapat merobek kulit kita dan bahkan dapat membuat cacat lumayan permanen juga mas, karena ulat-ulat saraf-saraf kita. Kena. Oh ya. Itu lumayan juga. Jadi penanganan awal yang paling baik, yang paling benar menurut saya dan teman-teman adalah kalian foto untuk mengidentifikasi jenis ularnya. Yang kedua adalah hindari second bite atau gigitan kedua dengan cara mengamankan ular tersebut. Gitu, mengamankan ular tersebut. Yang ketiga baru kalian ke medis untuk memeriksa ular tersebut berbisa atau tidak. Gitu. Jadi ada beberapa cara untuk mengamankan. Biasanya kita bisa pakai sapu. Ya. Alat-alat yang ada di rumah nih, misalnya kalian lagi di rumah terus ada ular masuk nih bapak, ada ular masuk itu kita bisa pakai sapu atau serok atau pakai ember, ditutup aja, habis itu kita panggil orang-orang yang bisa untuk merescue ular tersebut gitu. Jadi jangan dibunuh karena mereka juga punya hak untuk hidup, cuma mungkin nyasar aja ke rumah kita gitu ya. Nah gitu, ini untuk imobilisasi biasanya dilakukan seperti ini ya. Sangat disarankan ketika kita tergigit ular apapun, kalau kita belum mengenal jenis ular tersebut, sebaiknya langsung cepat-cepat kita ada penanganan medis. Ya. Untuk mencegah si ular itu masuk ke rumah, yang pertama adalah membersihkan rumah, betul nggak Mas Rato? Ya benar banget, karena kebanyakan ular itu dia paling senang menempati tempat-tempat persembunyian yang nyaman untuk ular tersebut ya, karena ada beberapa jenis ular termasuk jenis ular penghuni liang atau lubang-lubang ya, biasanya lubang-lubang tikus untuk jenis ular tikus itu mas. Terus ini ada membersihkan halaman rumah, memotong rumput yang sudah tinggi, menutup lubang-lubang tanah, terus ada menutup saluran air. Ini yang perlu nih, saluran. Kadang-kadang pernah dengar nggak ada ular keluar dari kloset? Nah itu bisa jadi dari lubang-lubang air di luar, karena kan ada kloset yang airnya atau lubangnya keluar. Nah itu bisa masuk dari situ. Jadi perlu ada pencegahan gitu. Kalau bisa dipasangin apa sih namanya tuh? Saringan. Iya saring ya gitu. Itu lebih baik. Gitu. Terus yang terakhir adalah berinteraksi dengan ular. Waduh, jangan panik nih. Jangan panik. Memantau terus ular sambil memanggil petugas pecinta reptil ya. Jadi kalau misalnya ada ular masuk, kalian jangan panik dulu. Kalau memang kalian nggak bisa untuk merescue ular tersebut, kalian bisa hubungi. Biasanya sih yang paling sering itu pemadam kebakaran. Damkar itu biasanya dia punya apa? Tim atau tim khusus buat merescue ular. Terus ada tawon biasanya juga ya mas dari damkar. Dan komunitas reptil juga sekarang hampir di setiap daerah ada ya. Dan mereka teman-teman dari komunitas reptil itu memang lebih berpengalaman dalam menangani rescue ya, dalam menangani ular. Itu tadi Bapak Ibu kita udah peragakan semuanya. Barangkali ada pertanyaan mengenai yang sudah kita sampaikan. Barangkali ada pertanyaan mengenai ular, terus antisipasi gigitan dan lain-lain. Cukup ya? Paham nggak nih teman-teman? Tadi udah disampaikan semua, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Dan mohon maaf banget, tadi saya dapat kabar dari Panji bahwa Panji tidak bisa hadir di sini karena karena dari semalam belum tidur, tadi juga sampai sore tadi, terus kemudian tadi ada kesalahan teknis sedikit, keterlambatan waktu sehingga dia akhirnya beristirahat seperti itu. Jadi mohon maaf buat teman-teman. Tapi besok masih di sini ya? Besok dia masih ada di sini. Nanti barangkali teman-teman yang mau kepengen datang silakan bisa datang ke villa. Nanti ada acara lagi kan? Masih ada acara lagi. Exploring di sini. Ya masih explore di sini. Barangkali dari teman-teman Permadi atau apa, nanti bisa lah datang atau mau foto-foto. Kemarin juga dari Permadi ada yang telepon saya, katanya suruh ekspor ke sana Permadi. Di Janggal. Mewakili
tim ya. Mohon maaf karena ada sedikit perubahan acaranya ya. Tadi yang kita susun ya. Karena Mas Panjinya memang ya sedang kurang fit karena capek ya Mas ya. Jadi mohon maaf dengan perubahan acaranya. Dan terima kasih untuk semuanya saja teman-teman dari Tegal. Mohon maaf untuk kesalahan, kekurangan, dan terima kasih untuk semuanya.